Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Sigit akan menjelaskan materi mengenai ekonomi syariah. Nah, apa sebetulnya pengertian ekonomi syariah? Ekonomi syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Berikut ini beberapa pengertian ekonomi syariah. Yang pertama, bahwa ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner, dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu pendukungnya, terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai tool of analysis seperti matematika, statistik, logika, dan usul fikih. Ini adalah definisi atau pengertian ekonomi syariah menurut Monzer Kaff. Definisi yang lain mengenai ekonomi syariah adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Di sini pendapat dari Manan. Kemudian definisi ekonomi syariah yang lain menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi, ekonomi syariah adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa. Apa tujuan ekonomi syariah? Yang pertama adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tentu saja melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Yang kedua, tujuan falah yang ingin dicapai oleh ekonomi syariah meliputi aspek mikro maupun makro, mencakup horizon waktu dunia maupun akhirat. Nah, sekarang apa sasaran hukum Islam? Nah, di sini menurut Profesor Muhammad Abu Zahra mengatakan ada 3 sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat di lingkungannya. Berikutnya, tegaknya keadilan dalam masyarakat. Sehingga keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah. Kemudian tercapainya maslahah. Nah, di sini para ulama menyepakati bahwa maslahah yang menjadi puncak sasaran
di atas mencakup 5 jaminan dasar, yaitu keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, dan keselamatan harta benda. Dalam ekonomi syariah atau ekonomi Islam, ada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu pelaksanaan ekonomi syariah harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Islam mengakui kepemilikan pribadi atas batas-batas tertentu atau dalam batas-batas tertentu. Kemudian kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerjasama. Dan ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Ekonomi syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari penentuan di akhirat nanti. Selanjutnya, zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas nisab. Islam melarang riba dalam segala bentuk. Nah, di sini intinya di dalam ekonomi syariah mempunyai karakteristik mengedepankan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, prinsip apa yang menjadi dasar ekonomi syariah? Yang pertama adalah tidak melakukan penimbunan atau ihtikar. Yang kedua, tidak melakukan monopoli. Dan yang ketiga, menghindari jual beli yang diharamkan. Jadi di sini harus halal, adil, tidak merugikan salah satu pihak. Adapun manfaat ekonomi syariah, yang pertama, mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah. Yang kedua, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah. Yang ketiga, praktek ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah karena telah mengamalkan syariat Allah. Dan yang keempat, mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah, berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam. Yang kelima, mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah, berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat. Dan yang keenam, manfaat dari ekonomi syariah adalah mengamalkan ekonomi syariah, berarti ikut mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, untuk tugasnya saya berikan tugas seperti ini, sehingga dengan tugas ini diharapkan siswa bisa lebih memahami ekonomi syariah.
Terima kasih atas materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mensyukuri new normal ini dengan tetap belajar dan semangat.